Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul basmalah. Penafsiran basmalah. Kemarin kita sudah menafsiri ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang kita akan menafsiri basmalah. Bismi al-ismu mustakun minas sumuwi. Bismi ya. Ismun ya. Mustakun minas sumuwi itu berasal dari kata sumu. Bimakna rif'ah wal ulwi yang bermakna tinggi. Wakila ismun itu disebutkan juga mustakun minas summati. Minas simati. Wahia al-alamah. Makna as-sima itu artinya alamah, tanda. Itu pendapat yang pertama. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, al-awwalu ya, pendapat yang pertama itu al-asoh yang lebih benar, yaitu pendapat yang mengatakan ismun berasal dari kata summu yang bermakna rif'ah, ulu, tinggi. Wa huwa madhabul basrayin, ya, madhab ulama Basrah. Lianna jam'ahu, karena jamaknya ismun adalah asmaun. Wa tasghiruhu, tasghirnya sumayun. Qala ta'ala, Allah berfirman, walillahil asmaul husna, dan bagi Allah al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Wal ba, adapun lafaz abba di dalam lafaz bismillah, yang ini kan bismillah, abba bi dengan ismun kan, jadi lafaz abba ini muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin, ini itu berkaitan, bergandengan dengan fi'il, perbuatan yang dibuang, munasibin lil maqam, disesuaikan dengan keadaan. Fal qari, misalnya keadaan orang yang membaca, hina yaqulu, ketika dia mengucapkan bismillah, maknahu artinya apa? Aqra'u, ini kan pekerjaannya orang yang membaca itu kan membaca. Maka ketika dia bilang bismillah, sebenarnya dia secara lengkap hendak mengatakan aqra'u, saya membaca, musta'inan, seraya minta pertolongan, bismillahi, dengan nama Allah. Wal katib, penulis, hina ya'khudul qalam, ketika dia mengambil bolpen, wa yaqulu bismillah, dan mengucapkan bismillah, artinya apa? Aktubu musta'inan bismillah, saya menulis musta'inan seraya minta pertolongan, billah, dengan nama Allah. Walakil, dan orang yang makan, hina yatawana wal ta'am, ketika dia hendak makan, wa yaqulu, dan mengucapkan bismillahi, maknahu akulu musta'inan bismillah, saya makan seraya minta pertolongan dengan nama Allah. Wa hakadha, dengan semua kulul af'al wal a'mal yuqaddaru laha fi'lun munasibun, semua perbuatan dan amal ini itu dikira-kira sesuai dengan perbuatan yang cocok dengan orang yang melakukan. Wa fil hadis syarif, dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang mulia, ada sebuah hadis yang mengatakan kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang penting, la yubda'u fi bi bismillah fa wa abtar, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fa wa abtar, terpotong, terputus. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, wa tuktabu bismillahi bi ghairi alifin istighna'an anha, ditulis lafaz bismillah ditulis bi ghairi alifin, tanpa alif, mestinya kan bi ismillah, alifnya dihilangkan. Kenapa? Istighna'an, cukup, anha, kepada bismillah, biba in ilsokin, dengan ba yang menempel, cukup dengan ba saja sudah, alifnya dihilangkan, nggak jadi masalah. Karena alif itu juga disebut dengan alif wasol, yang keberadaannya juga tidak dibaca, nggak ada bismillah itu ya. Likasratil istimal, karena banyaknya penggunaan. Bi khilafi qaulihi, beda dengan firman Allah Ta'ala yang lain dalam surat Al-Alaq, iqra bismi rabbik, alifnya
dipatenkan, nggak dihilangkan. Fa innaha, karena alasannya karena Iqra bismi rabbika lam tuhdafu, tidak dihilangkan liqillatil istimal, karena sedikitnya digunakan. Itu ya, bismillah. Sekarang lafaz Allah. Lafaz Allah. Jadi persoalan bismillah, kenapa lafaz alif, huruf alif dalam lafaz ismun itu dihilangkan dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim, itu banyak pendapat dari para ulama untuk mengambil hikmah-hikmahnya ya. Banyak sekalian, ada dari pandangan sofistik ya, dan segala macam, banyak sekali. Allahu, lafaz Allah, ismun lidzatil muqaddas, lil muqaddasah, artinya nama dari zat yang disucikan. Zatullah, yaitu zat jalla yang maha agung, wa ala yang maha tinggi. Wajibun lil wujud, yang wajib adanya, la yusyariku fi ghairuhu, yang tidak berserikat, yang tidak bisa digandingkan ya, disepadankan, ghairuhu, selainnya, fihi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, apa kata beliau? Allahu alamun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala. Allah itu, lafaz Allah itu alamun, nama zat, ala Rabbi, atas Tuhan tabaraka wa ta'ala yang maha baik dan maha tinggi. Wa yuqalu, dan dikatakan, innau ismul a'zam. Lafaz Allah itu merupakan ismul a'zam, nama yang paling agung. Li'annahu yusafu bi jami'is sifat, karena nama Allah, lafaz Allah, yusafu, disifati, bi jami'is sifat, dengan seluruh sifat-sifat Allah yang berjumlah 99 itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Sebagaimana Allah berfirman, wallah, dialah Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak Tuhan illahu selainnya, al-maliku, penguasa, al-quddusu, maha suci, as-salam, penuh keselamatan, wal mu'min, wal al-muhaimin ya. Fa'ajra, maka fa'ujriya, maka dijalankan, al-asma'ul baqiyatu kulliha majrus sifat, maka dijalankan semua sifat-sifat yang tersisa itu semuanya, majrus sifat, pada berjalannya sifat-sifat. Jadi semua sifat ini, al-maliku, al-qudusu, as-salamu, al-mu'minu, semua al-asmaul husna itu merupakan sifat-sifat yang menyifati ismul a'zam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala, kemudian berkata Ibnu Katsir, kemudian berkata, wa huwa ismun la yusamma bi ghairuhu tabaraka wa ta'ala. Itu nama yang tidak diberi nama ya selain Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada nama Allah. Nama Allah itu khusus hanya diberikan kepada Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain. Wa qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, Allahu, lafaz Allah, hadal ismu, nama ini, akbaru asma'ihi subhanahu wa ajma'uha. Nama Allah ini merupakan nama Allah yang paling besar, dan ajma'uha, dan yang paling mengumpulkan. Wa huwa ismun lil mawjudil haq. Allah itu merupakan nama bagi keberadaan yang maha benar. Al-jami'u li sifatillahiyah, yang bisa merangkum semua sifat-sifat ketuhanan. Al-man'ut binu'utir rububiyah, yang disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Al-munfarid biwujudil hakiki, tersendiri menyendiri dengan keberadaannya yang hakiki. La ilaha illa huwa subhanahu, tiada Tuhan selain Dia yang maha suci. Wa ismul jalalah, dan nama yang agung, Allahu, lafaz Allah, alimun murtajalun, nama yang ada dengan sendirinya, la yutlaku illa alal ma'budi bihaqqin, yang tidak diucapkan kecuali kepada zat yang disembah dengan benar. Wa hadza inda aktsaril ulama, kama qala Abu Hayyan wa qala innahu mustaqun, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian besar ulama.
Begitu Abu Hayyan. Wakila, ada yang mengatakan innahu lafat Allah itu mustaqun, itu merupakan kata turunan. Artinya ada kata dasarnya ini. Qala Ibnu Al-Jauzi, berkata Ibnu Al-Jauzi, ikhtalafal ulama fi ismillahilladzi huwallah. Berbeda-beda pandangan ulama berkaitan dengan bismillah, nama Allah. Alladzi huwallah, yaitu lafaz Allah. Faqala qaumun, berkata sebagian ulama, innahu mustaqun, ia merupakan kata turunan. Wa qala akharun, berkata yang lain, innahu alimun laisa bimustaqin, itu merupakan nama zat yang tidak memiliki kata turunan. Wa nukila an Khalil riwayatani, dinukil dari Al-Khalil riwayatani, dua riwayat. Ihdahuma, salah satunya, annahu laisa bimustaqin, lafaz Allah itu bukan kata turunan. Wasaniyatu, yang kedua itu, annahu lafaz Allah mustaqun, adalah kata turunan. Wa istiqaquhu, kata turunannya, minal ilaha, dari lafaz ilaha. Jadi Allah itu asal katanya adalah al-ilaha, maknanya bimakna ibadah, yang bermakna ibadah. Wa ta'alluh, atau lafaz ta'alluh. Jadi Allah itu bisa berasal dari lafaz ilaha atau ta'allaha ya ta'allahu ta'alluhan, yang bermakna ta'abbud, menyembah, beribadah. Qala Ru'bah, berkata seorang penyair, lillahi darul ghaniyatul maddah, bagi Allah itu merupakan darul, walillahi, bagi Allah, darul, limpahan kekayaan, al-maddah, yang membentang. Sabban wastarajna minat ta'allahi, menyucikan dan istarajna, kembali, minta Allahi, dari penyembahanku. Wakila, dikatakan wa mustaqun minal walah, lafaz Allah itu merupakan kata turunan dari lafaz walah. Li'annal qulubal ibad, karena hati orang, tuwallahu, akan terpesona. Jadi wala itu bermakna terpesona, terperangah. Nahwahu, ke arah yang disembah. Wa tata'allaqu bihi jalla wa ala, dan ini berkaitan dengan jalla wa ala, yang maha mulia dan yang maha tinggi. Jadi lafaz Allah itu menurut sebagian ulama itu berasal dari kata al-ilaha, Tuhan, ibadah. Yang kedua bermakna ta'allah, yaitu ta'abbud, penyembahan atau beribadah. Yang ketiga bermakna berasal dari kata wala, terpesona. Karena ketika orang itu berdekatan dengan Allah, pasti akan terpesona melihat zatnya, melihat hadiratnya. Wassahih, adapun pendapat yang benar, anna lafdzallahi ghairu mustaq, anna lafdzallahi ghairu mustaqin, sesungguhnya lafaz Allah itu tidak memiliki kata asal. Wa anna ismu alamin, itu nama benda, ala dzati, atas zat, al muqaddasati, yang disucikan, tabaraka wa ta'ala, yang maha baik dan maha tinggi. La yusyariku fi ghairuhu, yang tidak berserikat dengan lainnya. Falam yutasamma bihi ghairuhu, tidak diberi nama bihi, dengan lafaz Allah, ghairuhu, selain Allah. Walidzalika, karena itulah, la yusanna wa la yujma'a, la yusanna wa la yujma'u, lafaz Allah itu tidak bisa ditasniahkan, dijadikan dua atau dijamakkan. Karena itu berkaitan dengan zat yang maha esa, sehingga kemudian dari nama pun tidak bisa diduakan. Ar-Rahmanir Rahim, apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim? Ismani min asma'ihi tabaraka wa ta'ala, itu merupakan dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Mustaqani, keduanya berasal dari rahmah. Wakila, dikatakan la istiqaqa lahuma, tidak memiliki kata turunan, lahuma, bagi keduanya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Li'annahuma, karena keduanya, minal asma'il muhtassa bi subhanahu, karena dua nama ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu merupakan nama-nama yang dikhususkan untuk Allah Ta'ala. Wa sayati tafsilu ma'nahuma fi suratul Fatihah, penjelasannya secara terperinci
akan dijelaskan nanti pada tafsir surat Al-Fatihah. Makna al-basmalah huwa al-qaulul qail. Itu merupakan perkataan orang yang berkata bismillahirrahmanirrahim. Wa maknaha artinya abda'u, saya memulai bitasmiyatillahi, dengan menyebut nama Allah. Wa dzikrihi, dan menyebut Allah qabla kulli syai', sebelum segala hal. Musta'inan, seraya minta pertolongan bihi, kepada Allah Jalla wa'ala yang maha tinggi dan maha agung. Fi jami'i umuri, dalam segala urusanku. Talibal auna minhu, mengharap pertolongan minhu dari Allah. Fa innahul qadiru ala kulli syai', karena sungguhnya Allah al-qadiru adalah zat yang maha kuasa ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, berkata Ibnu Jarir At-Tabari, apa kata beliau? Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala, zikrahu, sebutan Allah. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, zikrahu, sebutan Allah ta'ala. Wa taqaddasat asma'uhu, maha suci nama-namanya. Adzaba nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, adalah mengajarkan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bita'limihi, dengan mengajarkannya apa? Taqdimi dzikri asma'il husna, untuk menyebut nama-namanya al-husna yang bagus, amama jami'i af'ali, sebelum, di depan seluruh perbuatan-perbuatan Rasul. Wa ja'ala dzalika, dan menjadikan Allah dzalika itu li jami'i khalqihi, untuk seluruh makhluknya, sunnatan, sebuah kebiasaan, sebuah anjuran, yastannuna bihi, yang mereka mengerjakan biha, dengan sunnah, wasabilan, sebagai jalan, yattabi'unahu alaiha, yang mereka mengikutinya, hu, akan sabil, alaiha, kepada sunnah. Fihi iftitahu awaili mantikihim, di dalamnya itu merupakan pembukaan untuk seluruh awal pembicaraan mereka. Wasuduri rasailihim, dan awal risalah, misi-misi tujuan mereka. Wa kutubihim wa hajatihim, buku-buku tulisan mereka dan hajat-hajat mereka. Hatta, sehingga agunat, mencukupi, dalalatu ma dhahara min qail qail, dalil, bukti apa yang nampak dari perkataan orang yang berkata Bismillahirrahmanirrahim, ala ma batuna, atas apa batuna yang tersimpan, min muradihi, dari tujuannya, alladhi huwa mahdub, yang ia dibuang. Artinya begini, Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW untuk mendahulukan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum beliau itu melakukan semua apa saja. Dan itu juga ditujukan kepada semua makhluk Allah, umat Islam misalnya, untuk dijadikan sebagai sunnah atau cara, dengan cara memulai semua pembicaraan, semua misi, target, tujuan, tulisan, hajat mereka dengan bacaan bismillah. Sehingga dengan bacaan bismillah itu, semua apa yang mereka lakukan itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Faqaulul qail, maka adapun perkataan orang yang berkata Bismillahirrahmanirrahim, idza iftataha talian suratan, jika memulai berikutnya suratan pada sebuah surat, yunabbi'u an anna muradahu bidzalika aqra bismillah. Jadi orang ketika hendak baca bismillah, baca Al-Qur'an, baca apa saja, baca bismillah. Maka ketika dia hendak membaca, bilang aqra'u bismillah, saya membaca dengan minta pertolongan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika qaulu bismillah inda nuhudi lil qiyam, termasuk ketika mau hendak bangun, au inda qu'udi, atau hendak duduk, wa sairi af'alihi, semua perbuatannya. Yumba'u an makna muradihi biqauli bismillah, itu mengabarkan, yumbi'u, mengabarkan tentang makna tujuannya biqauli bismillah, annahu, sungguhnya dia itu arada akumu,
an aquma bismillah, dia itu berdiri dengan nama Allah, wa aqudu bismillah, wa kadza sairul af'al, demikian juga seluruh perbuatannya. Jadi itu merupakan ajaran Allah kepada Rasulullah SAW yang kemudian disiarkan kepada seluruh makhluknya, terutama kepada umat Islam, untuk selalu memulai setiap pekerjaan itu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, agar perbuatannya itu mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Semoga